Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga tetap sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan belajar matematika kelas 5, yaitu terkait dengan operasi hitung pecahan. Oke, bisa dilihat. Nah, di sini ada contoh gambar pizza. Gambar pizza ini dibagi menjadi beberapa bagian. Adapun itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Nah, dari 8 bagian ini yang kita sebut yaitu pecahan. Sedangkan bilangan pecahan itu sendiri dibagi menjadi 4, yaitu ada pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan pecahan persen. Karena apa? Ini artinya A dibagi B, berarti yang di bawah, yang bagian B ini tidak boleh 0. Nah, contoh seperti ini, A per B. Nah, A ini disebut sebagai pembilang, sedangkan untuk B disebut penyebut. Yang A adalah pembilang, yang B adalah penyebut. Berarti apa? A dibagi B atau tadinya, contohnya kita penjumlahan, contohnya sebagai berikut. Pecahan dengan penyebut sama. Nah, nanti ada dua. Pertama, pecahan dengan penyebut yang sama, atau yang B yang tadi, yang bawah itu sama. Atau pecahan dengan penyebut yang berbeda. Jadi bagian B-nya tadi berbeda. Nah, untuk penyebut yang sama, kita jumlahkan pembilang, yaitu tinggal dijumlahkan atau ditambahkan. Sedangkan untuk penyebutnya adalah tetap. Sedangkan untuk penyebut yang berbeda, untuk penyebutnya kita harus samakan dahulu. Lalu kalau penyebutnya sudah sama, berarti tinggal kita jumlahkan pembilangnya. Kalau penyebutnya belum sama, maka kita harus samakan penyebutnya. Sedangkan kalau penyebutnya sudah sama, kita jumlahkan pembilangnya. Berarti cara untuk menjumlahkan atau menyamakan penyebut, kita harus mencari KPK-nya atau kelipatan faktor terkecil, nanti kelipatan dari yang terkecil. Oke, kita menjumlahkan, kita contoh menggunakan angka. Contohnya 2 per 7 ditambah 4 per 7. 2 ini sebagai pembilang dan 7 adalah penyebut. Sama, yang di belakang 4 adalah pembilang, sedangkan B adalah penyebut. Kalau ini penyebutnya berarti sudah sama. Kalau penyebutnya sudah sama, tinggal dijumlahkan. Ini kita ibaratkan adalah 2 per 7. Maksudnya apa? 2 ini yang berwarna merah. 2 bagian dari total. Totalnya adalah 7. Jadi 2 dari 7 atau 2 per 7 dijumlahkan ditambah dengan 4 per 7. 4-nya berwarna merah dan keseluruhannya ini jumlahnya 7. Berarti 4 dari 7 bagian. Kalau penyebutnya sudah sama, berarti kita tinggal jumlahkan. Nah, pembilangnya atau yang berwarna merah, dari gambar berwarna merah kita tinggal jumlah. Oke, dari yang pertama, karena merahnya ada 2, pembilangnya ada 2, ditambah yang kedua 4 per 7. Berarti pembilangnya ada 4, kita jumlah tambah 4. 1, 2, 3, 4. Berarti yang berwarna merah ini ada berapa? Nah, berwarna merah ada 6 bagian. Karena penyebutnya sama, berarti tinggal berarti dijumlahkan ini hasilnya adalah 6 per 7. Berarti 6 bagian dari keseluruhan. Keseluruhannya adalah 7. Ya, kita tulis menggunakan angka. Kalau gambar sudah, kita tulis menggunakan angka. 2 per 7 ditambah 4 per 7 hasilnya. Nah, kita tinggal jumlahkan pembilangnya. 2 ditambah 4 per 7. Nah, karena penyebutnya adalah 7 tetap,
Berarti tinggal dijumlahkan 4 ditambah 2 atau 2 ditambah 4, nah, adalah 6/7. Nah, berikutnya contoh yang kedua, ini penyebutnya berbeda. 1/3 ditambah 1/2. Kita yang pertama, kita harus rubah penyebutnya, kita samakan dulu. Yang pertama 1/3. Nah, kita harus mencari KPK atau kelipatan dari 3 dan 2. Kita harus mencari kelipatan dari 3 dan 2. Maksudnya bagaimana kelipatan? Kelipatan 3, contohnya 3, 6, 9, 12, 15 dan seterusnya. Kelipatan 2 berapa? 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Berarti kelipatan 3 dan kelipatan 2 adalah 6. Nah, karena KPK-nya adalah 6, maka untuk mencari penyebut ini yang bawah, penyebutnya harus dikalikan 2, karena untuk mencari 6. Berarti penyebut dikali 2, pembilang juga dikali 2. Berarti tinggal jumlah 2/6. Sekarang yang kedua, 1/2. Karena penyebutnya, KPK-nya dari penyebut adalah 6, maka dicari dari 2 untuk menjadi 6 adalah dikali 3. Jadi penyebut dikali 3, pembilang juga dikali 3. Berarti tinggal jumlah 1 kali 3 per 2 kali 3. Berarti hasilnya adalah 3/6. Nah, sekarang kalau penyebutnya sudah sama, maka kita tinggal jumlahkan. 2/6 ditambah persamaan dari 1/2 adalah 3/6. Berarti kalau seperti ini tinggal dijumlahkan pembilangnya. Berarti 2 ditambah 3 adalah, nah, hasilnya adalah 5/6. Oke, kita lanjut contoh yang berikutnya. Nah, ini beda lagi. Penyebutnya ini berbeda. Penyebutnya adalah 15 dan 10. 4/15 ditambah 6/10. Kita harus cari KPK 15 dan 10. Nah, kelipatan dari 15 dan 10 ini adalah 30. Jadi 15, 30, 45, 60 dan seterusnya. Sedangkan kelipatan 10 ini adalah 10, 20, 30, 40 dan seterusnya. Maka kelipatannya adalah KPK-nya adalah 30. Maka 30 dibagi 15 dikali 4, hasilnya adalah 30 dibagi 15 adalah 2. 2 dikali 4 ini hasilnya ditulis sini, hasilnya adalah 8. Sedangkan yang kedua, 30 dibagi 10 adalah 3. 3 dikali 5 berarti sama dengan 18. Sekarang kalau penyebutnya sudah sama, kita tinggal jumlah pembilang. 18 ditambah 8 berarti 26. Karena 26/30 ini harus disederhanakan karena sama-sama bisa dibagi. Berarti untuk membagi 26 dan 30 adalah, nah, harus sama angkanya. Sedangkan pecahan atau faktor persekutuan terbesar dari 26 dan 30 adalah 2. Penyebut dan pembilang sama-sama dibagi 2. Berarti 30 dibagi 2, 26 juga dibagi 2. Maka hasilnya adalah 13/15. Jadi 4/15 ditambah 6/10 adalah 13/15. Hasilnya seperti ini. Berikutnya, penjumlahan dengan pecahan campuran. Pecahan campurannya bagaimana? Nah, pecahan campuran adalah merupakan pecahan yang terdiri di atas bilangan bulat. Nah, pecahan biasa dan pecahan biasa. Bilangan bulat itu yang A, dan pecahan biasa adalah yang B per C. Dengan A, B, dan C bilangan bulat. Jadi keseluruhannya harus bilangan bulat. Dengan C tidak sama dengan 0. Berarti penyebutnya ini tidak boleh dengan 0, harus angka bulat, tidak boleh 0. Oke,
kita aplikasikan menggunakan angka 2, 1/3 ditambah 2/5. Karena 2, 1/3 adalah campuran, maka kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Caranya bagaimana? Caranya adalah 2 bilangan bulat ini dikali 3, 3-nya dari penyebut. 2 dikali 3 ditambah 1, berarti 2 kali 3 adalah 6, 6 ditambah 1 adalah 7, berarti 2, 1/3 itu sama dengan 7/3, sama-sama bilangan pecahan biasa. Berarti 2, 1/3 ditambah 2/5 itu sama dengan 7/3 ditambah 2/5. Nah, ini karena penyebutnya belum sama, itu penyebutnya 3 dan 5. Kita cari dulu kelipatan 3 dan 5. Contohnya kelipatan 3 adalah 3, 6, 9, 12, 15, 18, dan seterusnya. Kelipatan 5 adalah 5, 10, 15, 20, dan seterusnya. Berarti kelipatan dari 3 dan 5 adalah 15. Untuk mencari 15, untuk mencari penyebut sama KPK-nya 15, maka 3 ini harus dikali 5 untuk menjadi 15. Kalau penyebut dikali 5, pembilang juga dikali 5. Sedangkan yang kedua, dari 5 ini untuk menjadi 15 adalah dikalikan 3. Berarti penyebut dikali 3, pembilang juga dikali 3. Hasilnya berapa? 7 kali 5 sama dengan 35, 5 kali 3 sama dengan 15. Yang kedua, 2 kali 3 sama dengan 6, 5 kali 3 adalah 15. Kalau sudah sama-sama seperti ini berarti apa? Penyebutnya sudah sama, berarti tinggal dijumlahkan untuk pembilang. 35 ditambah 6 adalah 41/15. Kini kita harus berubah menjadi pecahan campuran lagi, dikembalikan menjadi pecahan campuran. Karena 41/15 atau 41 dibagi 15 ini masih bisa. 41 dibagi 15 hasilnya seperti ini. Kenapa kok bisa ketemu 2? 11/15. Nah, caranya seperti ini. Bagaimana kalau ketemu 2? 11/15. Caranya seperti ini. 41 dibagi 15. 41 dibagi 15 adalah ketemu 2. Sedangkan sisanya berapa? Sisanya adalah 11. Karena 15 dikali 2 sama dengan 30. Dari 30 menjadi 41 ini /, masih ada 11. Nah, sedangkan penyebutnya tetap menjadi 15. Berarti hasilnya adalah 2, 11/15. Oke, dari sini kita lanjutkan. Nah, kalau seperti ini adalah pecahan, kedua-duanya adalah pecahan campuran. Yang pertama kita rubah dulu pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, ini kata paling sederhana adalah ketemu 19-nya dari mana? 7 dikali 2 ditambah 5. 7 kali 2 adalah 14. 14 ditambah 5 adalah 19. Nah, sekarang ditambah 1 dikali 3 ditambah 1. 1 kali 3 adalah 3. 3 tambah 1 adalah 4. Berarti hasilnya 4/3. Berarti hasilnya adalah 4/3. Nah, ini harus disamakan dulu penyebutnya. Penyebut dari 7 dan 3 harus dicari KPK atau kelipatannya. Sedangkan kelipatan 7 dan 3 adalah 21. Nah, ketemu 57 dari mana? Nah, untuk menjadi 21, 7 adalah dikali 3. Dari 7 kali 3 sama dengan 21. 19 kali 3 adalah 57. Sekarang yang kedua. Nah, 28/4 dari mana? Penyebut dikali 7. Nah, ini bisa buat kalian silang. 3 dikali 7 adalah 21. 4 kali 7 adalah 28. Kalau penyebutnya sudah sama, kita tinggal jumlahkan untuk pembilang. 57 ditambah 28
hasilnya adalah 85/21. Ini masih bisa disederhanakan lagi, karena 85 dibagi 21 ini masih bisa. 85 dibagi 21 adalah, ya ini rubah pecahan, ini 85/21. Ini kita rubah lagi menjadi pecahan campuran. Nah, harus menjadi pecahan campuran. Caranya adalah 85 dibagi 21 adalah 4. Nah, 4 kali 21 adalah 84, berarti sisanya ada 1. Berarti hasil akhirnya berapa? Jadi 5/7 ditambah 1/3 adalah 4, 1/21. Oke, sekarang kita menginjak ke pecahan desimal. Pecahan desimal merupakan pecahan sepersepuluhan, seperseratusan, seperseribuan, dan seterusnya. Ditulis dengan tanda koma. Berarti ditulis dengan tanda koma. Ini berarti harus ada angka 0, contohnya 0,37 ditambah 0,5. Nah, sedangkan yang kedua, contoh kedua adalah 0,15 ditambah 0,642. Caranya kita luruskan dulu. Yang dilihat adalah koma. Koma dengan koma harus lurus. Nah, kalau angka koma dan koma sudah lurus, kita tinggal jumlahkan. Berarti kalau seperti ini, 7 ditambah, nah sini berarti di belakang angka 5 adalah tidak ada angka. Nah, ini berarti kalau tidak ada angka, ini sama dengan 0. Berarti 7 tambah 0 adalah 7. 3 ditambah 5 adalah 8. 0 ditambah 0 adalah 0. Jadi hasilnya akhirnya adalah 0,87. Sekarang yang kedua, 0,15 ditambah 0,642. 0 dan 0 harus diluruskan, tetap diluruskan. Di atas angka 2 ini adalah 0. Nah, berarti tinggal digaris lurus. 2 keturun ke bawah. 5 ditambah 4, 9. 1 ditambah 6 sama dengan 7. 0 tambah 0 sama dengan 0. Berarti hasilnya adalah 0,792. Oke, sekarang yang terakhir penjumlahannya bercampur-campur. Nah, yang terakhir adalah penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Menjumlahkan berbagai bentuk pecahan yang berbeda harus merubah menjadi bentuk yang sama terlebih dahulu. Contohnya 25% ditambah 1/2. 25% ditambah 1/2. Oke, kita hitung. Cara yang pertama adalah 25% ini kita rubah menjadi pecahan. Nah, oke, masih ingat pelajaran kelas 4? 25% itu artinya adalah 25/100. Maka hasilnya berapa? 25/100. Ini kita sederhanakan. Angka 25 dan angka 100 ini sama-sama bisa dibagi 25. Jadi setelah hasilnya 25 dibagi 25 adalah 1, 100 dibagi 25 adalah 4. Berarti 25% itu artinya adalah 1/4. Oke, sekarang nah, jadi 25% ditambah 1/2 itu sama dengan 1/4 ditambah 1/2. Kita rubah dulu, penyebutnya disamakan. 2 dan 4 adalah, kita cari dulu antara 2 dan 4, kita cari dulu KPK-nya. Kelipatan 2 dan 4 itu yang paling mendekati, yang paling kecil adalah angka 4. 4 dibagi 4 adalah 1. 1 kali 1 adalah 1. 4 dikali 2 adalah 2. 2 kali 1 ini sama dengan 2. Kalau penyebutnya sudah sama, kita jumlahkan pembilangnya. Kalau penyebut sudah sama, berarti kita tinggal jumlahkan pembilang. 1 ditambah 2 hasilnya adalah 3/4. Oke, kita menginjak ke cara yang kedua. Kalau yang pertama tadi 25% kita rubah menjadi pecahan. Sekarang cara yang kedua kita balik. 1/2 ini kita rubah menjadi persen. Artinya bagaimana kalau seperti ini?
1 dikali 100 dibagi 2. Artinya adalah 1 dikali 100 dibagi 2 adalah berapa? 1 kali 100, 100. 100 ini bagi 2 adalah 50. Berarti 1/2 itu sama dengan 50%. Nah, jadi 25% ditambah 1/2. Berarti 25% ditambah 50%. Berarti 25% ditambah 50%, hasilnya adalah 75%. Ini berarti apa? 75% itu artinya sama dengan 3/4. Ya, 3/4 atau 75% itu nilainya sama. Oke. Nah, sekian materi hari ini terkait dengan pecahan kelas 5. Silahkan dipelajari, dibuka bukunya. Ada di situ ada barcode, bisa di-scan QR barcode, bisa dilihat video-video pembelajaran. Sekian materi hari ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.